Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Hibzah Hamdan. Pada malam hari ini atau dalam kesempatan ini kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa dari sebelumnya, yaitu Bang Mezi, ya, seorang seniman, seniman lagu terutama, dan karya-karyanya sudah sangat banyak, ya, yang bisa kita dengar. Pokoknya banyak lah dia nih. Kalau nama asli Mezi? Nama aslinya Majinur Darlisanto. Majinur Darlisanto. Jauh sekali ya. Nah, nama Mezi itu dapat dari mana? Mungkin berawal dari waktu kecil kan Bang, ada yang namakan pupur meji. Oh, mungkin pupur. iyalah kali Bang pakai pupur meji. Pupur meji. Pakai pupur meji. Berarti pakai pupur pipa waktu kena panggil apa namanya, pipa nomor 2 sih. Kebetulan juga namanya kan depannya kan Majinur Darlisanto, jadi ngambil Meji. Oh ya, ya. Kalau Mezi asli Sambas ya? Saya asli Sambas, lahirnya di Kampung Dagang. Kampung Dagang. Berapa bulan agak lahirnya dah langsung pindah ke Kampung Angus, ke Tanjung Bugis. Padahal dia dekat ya? Dekat. Mungkin lahirnya di saat orang tua masih numpangan mertua, dan betul. Lahir di masih, rumah Nek Wan. Masih di PMI berarti ya, di Pondok Mertua Indah. Orang tuanya maksudnya. Iya. Kalau sekolah SD, SMP? SD-nya di SD Tarbiyatul Islam, di tempat Kampung Angus. SMP-nya di SMP Negeri 2 Sambas. SMA-nya di SMA Negeri 1 Sambas. Habis lanjut kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Untan. Di Untan. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, guru beliau, pendidik ya, sama dengan saya dia nih. Dari karyanya banyak ke lagu Sambas atau banyak ke bahasa Indonesia? Awalnya saya kan ngeband Bang I. Ngeband, jadi dulu ngeband anak di band lah ya. dulu bandnya di album Esperanza. Jadi dulu namanya bandnya Esperanza. Jadi kita buat juga udah dua mini album. Mezi ini kan mencipta lagu juga ya, bukan hanya nyanyikan tapi juga mencipta. Kalau yang diciptakan tuh berapa lagu sudah? Sekitar 30-an. 30 lagu ya. Iya, luar biasa ya. Awal mulai berkecimpung di dunia lagu ini gimana ceritanya? Awalnya sih waktu SD lah Bang I. Waktu SD dulu saya kelas 2 SD ya, memang berawal dari kita jadi kori juga beliau. Awalnya jadi saya sebenarnya awalnya dan juga yang nyanyi di rumah gitu sanyap kan kita lihat tetangga ya, adeng-adekan mbak karaoke, dan saya pun hanya dengarkan tetangga yang dekat rumah tuh karaoke, lagu dinyanyikan juga kan. Entah ngapain gitu, tak kasih ikut gitu. Waktu saya masih kelas lagu apa waktunya? Waktunya lagu, ingat masih? Lagu sejarah mungkin berulang, lagu Neboy. Lagu pop zaman ya? Lagu yang zaman saya masih remaja ini. Ya, nanti diedit ya. Jadi lama ya berarti ya sudah ya. Jadi kalau mencipta lagu ada enggak tujuan khusus gitu? Namun yang sekarang lah Bang I, yang dibuat kan memang di lagu di album Falsafah Melayu. Ya. Di album Falsafah Melayu yang kita buat memang ada nasihat yang terkandung di dalam lagu ya. Sesuai dengan falsafah Melayu. Lagu misalnya lagu apa ya? Lagu Bejaje misalnya. Jadi lagu Bejaje itu yang ceritakan memang pengalaman pribadi dulu. Waktu SD ya udah jualan kue. Jualan kue. Mezinya juga jual kue dulu. Iya, jual kue. Jadi kakak kita sembahyang subuh ya, kakak sholat subuh udah langsung turun Bejaje. Turun Bejaje, jualan ke dalam kaum, ke kampung Angus, Kampung Dagang. Kue apa waktu itu jualan? Kue ya macam-macam kue, ada apam, putu cangkir. Jadi ada lagu yang memang terinspirasi dari pengalaman pribadi. Lalu ada saya dengar lagu yang Temajo. Iya, Temajo. Kalau lagu Khadijah ya, Khadijah itu dari mana inspirasinya? Awalnya nak dibuat lagu ya? Iya, awalnya kan saya membuat lagu Khadijah ya, cuman kita berasal dari lagu Jodohku awalnya. Lagu Jodohku. Jadi kita buat lagu religi 1 tahun sebelumnya. Setelahnya Ade berkembang lagu yang terkenal Siti Aisyah. Iya betul. Siti Aisyah berkembang. Jadi saya dengan partner saya dengan sutradara amatir Bang Subi,
kayak gitu itu adopsi lirik katanya. Oh, iya. Adopsi lirik. Jadi lagu lirik jodohku ya kita ganti dengan tentang Siti Hadijah, istri Rasulullah. Ternyata dengan dia kita lebih belajar lagi. Iya. Mengetahui beliau ya. Mengetahui Siti Khadijah. Yang dibuat lagu di film Betahar ya, itu belum dirilis ya? Melihat budaya yang banyak ditinggalkan, piluknya hati rasedaan ditahankan, begaya melihat biak muda yang betahar di depan, rasa nak nangis karena dah ada yang nak diharapkan. Kadang datang silih berganti, bahagia kadang menepi. Belum dirilis. Oh, itu memang dirahasiakan dulu. Dirahasiakan. Oke, baik, jangan ditanya dulu. Tapi boleh jual. Tapi tang bagus saya dengar. Lagu apa? Judulnya itu apa? Judulnya Istiqomah. Istiqomah. Itu nama Istiqomah nama orang perempuan atau Istiqomah dalam konteks istiqomah? Memang dalam pengertian istiqomah. Oh, pengertian istiqomah. Konsisten ya. Yeah. Teguh pendirian ya. Yeah. Karena istiqomah ada juga tetangga saya. Nah, baik, dari 30 yang diciptakan ya kan. Ada enggak yang berkesan khusus gitu? Di album Falsafah Melayu. Falsafah Melayu. Iya, Falsafah ada Melayu. lagu khusus? Waktu hari lagu Sepanjang Jalan Istana. Sepanjang Jalan Istana. Lagu Temajo. Kita nyanyikan lagu ciptaan kita seorang dan kita dengarkan sekali mau di Malaysia. Oh. Jadi waktu ada event berkenaan kain songket dan tenun ya. Jadi ada 3 negara, Indonesia, perwakilannya kita ya Sambas. Habis Brunei dan Malaysia. Yang jelas kan Anda sudah dikenal, sudah banyak didengar karya-karyanya dan mudah-mudahan karya itu juga bisa memberikan semacam pelajaran. Makanya saya sedikit mengambil tema di konten ini kan edukasi melalui lagu gitu ya. Ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam sebuah syair-syair lagu. Termasuk iramanya itu juga bisa mungkin menyentuh aspek-aspek emosional kita gitu ya. Kalau bagi Mezi dengan karya seperti itu, kira-kira tujuan khusus dalam berkarya begitu. Kalau di dalam berkarya Bang kan memang kita sisipkan nasihat yang ada, nasihat yang ada. Macam di lagu Bepadah Dolo. Nah, Bepadah Dolo. Saya merasa ada yang hilang kayak di saat kita kini tuh anak-anak munde salaman kini tuh laka salaman gitu dah dari ke kaning gitu. Jadi saya rasa halnya udah mulai pudar waktu kita dulu kayak kacik bukan lagi kita salaman yang namanya kita mencium tangan memang besantuhnya bibir dengan hidung kita. Jadi salaman dengan orang tua memang dicium. Betul-betul cium tangan. Iya, memang betul-betul cium tangan. Nah, saya merasa ada yang hilang seperti Jadi saya terinspirasi jadi buat lagu lah buat lagu tentang Bepadah Dolo kemana-mana Bepadah Dolo susah buat gaduh orang tua di rumah. Nah saya pesan-pesannya sangat jelas ya. Dan di sini saya angkat juga tentang keislaman tentang bahwa saya katakan di lirik rezeki jodoh tanah tebaris maut kita tidak tahu bila di mana waktu kejadiannya. Jadi saya sisipkan juga di sini. Ada masuk juga dalam lagu. Apa namanya judul lagunya? Bepadah Dolo. Ada masuk nilai-nilai adab di sini. Sopan santun, kemudian nilai-nilai pesan-pesan agama pasti syarat sekali nilai-nilai edukasinya. Ya betul ya, kalau masalah Bepadah memang tapi bukan orang Sambas, orang Berhindu lah pokoknya. Ada yang mungkin anaknya yang dah pandai Bepadah keluar malam kan dia. Kadang-kadang ada juga yang mungkin orang tuanya pun dah parbu anak Bepadah ada kan dah hilang ya kan, tapi dah ada masalah baru jadi persoalan ya. Mudah-mudahan di Sambas daan ya kan. Iya jak di Balahinun juga. Balahinun. Baik, menurut Anda apa sebenarnya hubungan lagu tuh dengan pendidikan? Atau seperti apa hubungannya menurut Mezi? Lagu dengan pendidikan.
kita bisa lewat lagu orang tersentuh. Apalagi kalau kita kemas, kita jadikan dia sebuah tontonan atau video klip biasanya. Nah, dikemas dengan bagus, lagunya udah bagus, dikemas dengan bagus, aktingnya di sini pun jadi bagus, jadi orang tersentuh. Jadi untuk masukkan nilai-nilai pendidikannya, insya Allah akan orangnya lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Nilai-nilai pendidikan kita masukkan. Sehingga orang suka baca. Intinya kaitannya sangat erat ya. Iya, sangat erat. Tetapi tontonan itu harus jadi tuntunan. Nah, tapi untuk jadi tuntunan harus ditonton dulu. Ya, untuk ditonton harus dikemas. Ya. Lebih baik orang suka nonton dan mudah-mudahan akan semakin kuat dampak tuntunannya kepada yang menonton. Ya, mantap ya. Sip ya. Oke. Arti berkarya menurut Bang Mezi apa? Menurut saya adalah sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan, bagaimana kita melakukan sesuatu, ya kan memang untuk kita lihatkan. Dia erat kaitannya juga dengan sebuah hobi. Hobi. Tapi yang saya rasakan bahwa membuat orang lain suka, senang. Jadi kita pun merasa senang juga, suka gitu. Kita saat kita berkarya baik di dalam sebuah nyanyian, orang lain suka, kita pun jadi suka juga guys. Jadi bekerja, hobi, tapi karya itu adalah supaya hati bahagia. Dan memang kunci hidup orang tuh sebenarnya bisa bahagia sebenarnya. Kalau udah bahagia tuh insya Allah tenang, penyakit pun tidak mudah datang. Kalau karya yang baik menurut Mezi apa? Karya yang baik adalah sebuah karya yang bisa tentunya membuat orang baik dalam hal kebaikan tentunya. Nah, baik dia di dalam sebuah lagu maupun film, ya memang erat juga kaitannya. Nah, yang seperti yang terbaru itu kan saya dengan kawan-kawan dengan tim di Sutradara Amatir bikin filmnya Kelas Tanpa Ruang. Nah, ini kan sangat erat kaitannya juga bahwa sebuah karya bagaimana kita ya memberikan inspirasi kepada orang tentang ini pendidikan sekarang. Banyak anak-anak yang belajar bukan hanya di dalam kelas belajar sebenarnya. Kita bisa dapatkan ilmu ya di manapun. Di manapun. Di kebun ataupun di rumah lihat pemandangan alam. Nah, seperti ya memang kita lakukan juga di film. Apalagi di situasi sekarang pandemi COVID-19 ya. Ketika banyak anak-anak tidak bisa sekolah di sekolah dan mereka dituntut untuk bisa belajar di rumah, ya itu tadi harus bisa belajar di dimanapun. Karena betul ilmu itu dimanapun ada. Lalu kemudian ada target khusus enggak untuk karya ataupun pribadi? Dua-duanya lah. Entah emen pribadi cepat nikah di Amin. Jamin cepat ya Bang. Kebetulan bujang juga. Untuk target khusus memang yang sekarang lah yang sekarang memang pertama memang kita mau kejar nanti soundtrack film dan itu pun untuk pertama kalinya memang dipercayai untuk buat soundtrack film. Mudah-mudahan nanti cepatnya tinggal lagi mau tag vokal, jadi rekaman vokal. Setelah kalau nanti udah mau dekati agi puase, insya Allah lagu Istiqomah akan siap kita launchingkan. Tapi itu sekarang memang kita harus berjuang memang harus berjuang. Betul. Untuk menyelesaikan. Keywordnya memang berjuang sih. Memang berkarya itu bukan mudah, harus ada usaha yang lebih, dan usaha yang lebih itulah berjuang kan. Bukan ketika kita buat karya begitu langsung ada kan. Kalau target pribadi sih Target pribadi atau rahasia? Rahasia. Tapi tadi dah diaminkan juga ya. Amin. Oh ya tadi betul, karena nikah ya setengah agama ya, mudah-mudahan cepat menggenapkan agamanya ya. Berdoakan bersama Indra Sahnil cepat menikah. Abang kita ya masih belum ya. Kalau harapan ke depan bagaimana? Harapan ke depan mudah-mudahan kita lebih membuat karya yang lebih baik tentunya. Dan saya ingin informasikan bahwa banyak
banyak orang ya kita sebenarnya semuanya punya mimpi. Iya. Banyak semua orang yang punya mimpi. Tapi untuk menggapai mimpi tersebut kita memang harus berjuang. Berjuang. Maklum dalam kehidupan kan ada cobaan nih, godaan, rintangan. Tapi bagaimana ya kita jadikan sebuah tantangan. Nah, banyak kan orang cuma ngayal, tapi tidak bisa. Kita memang harus bergerak, bergerak. Iya. Memang dirasakan nih Bang, memang betulnya orang bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Impian memang harus dicapai dengan perjuangan ya. Dan jangan menghayal tanpa ada usaha ya. Dalam bahasa agama ya panjang angan-angan muluk cita-cita. Ya, cuman menghayal ya kan. Tapi si usaha ya kan. Baik, jadi beberapa hal nasihat penting yang mungkin bisa kita ambil dari pengalaman Bang Mezi kita ini ya, selain ikhtiar, perjuangan, usaha, lalu kemudian bagaimana membuat karya yang baik dengan tujuan untuk membuat orang baik begitu, dan juga kita harus bisa berbagi ya, berbagi pesan-pesan kebaikan kepada yang lain, baik itu melalui lagu, film dan lain sebagainya ya, termasuk apalagi lah kita nih sebagai pendidik ya, kebetulan Bang Mezi kita tuh pendidik. Baik, terima kasih Bang Mezi sudah mau hadir. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat. Amin. Dan closing statement dari saya, atau closing statement ada? Oh iya, closing statement dari saya, belajarlah dari kehidupan, karena dari kehidupan kita akan banyak mendapat pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.